Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat mahasiswa? Semoga semua selalu sehat dan tetap semangat belajar. Saya Rosa, dan kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh mata kuliah Seminar on Thesis Proposal. Sahabat mahasiswa, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana memilih topik yang sesuai dalam suatu penelitian. Pemilihan topik yang tepat merupakan hal yang sangat penting sebagai langkah awal melakukan penelitian kita. Sekarang, mari kita bahas mengenai tips dalam memilih topik penelitian yang akan kita gunakan dalam penelitian kita. Tips yang pertama berkaitan dengan interest atau ketertarikan kita pada suatu topik tertentu. Kemudian ada brainstorming, yaitu cara mencari ide dalam menentukan topik penelitian. Selanjutnya ada significance. Hal ini berkaitan dengan adanya kebermaknaan atau kebermanfaatan dari hasil penelitian yang kita lakukan. Tips berikutnya, be flexible. Jangan kaku. Artinya, kita harus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang kita hadapi selama proses penelitian. Tips berikutnya adalah fokus. Artinya bekerja di satu titik tujuan, lakukan, dan kemudian melangkah ke tahap berikutnya. Yang terakhir, manageable. Berkaitan dengan kemampuan kita dalam mengelola segala hal dan akibat yang dihasilkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi penelitian kita. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas lebih detail tentang ke-6 tips dalam memilih atau menentukan topik penelitian. Suatu topik penelitian akan sangat sulit ditentukan jika topik tersebut terlalu luas atau bahkan terlalu sempit. Salah satu cara untuk mempersempit ruang lingkup pemilihan topik yang terlalu luas, misalnya penelitian di bidang pendidikan, adalah dengan mempersempit atau membatasi bidang pendidikan yang mana dan seperti apa yang akan kita teliti. Mengingat pendidikan itu masih sangat luas. Bidang pendidikan yang masih luas ini dapat kita khususkan lagi atau persempit kembali menjadi bidang pendidikan bahasa Inggris. Kemudian kita persempit kembali menjadi pengajaran bahasa Inggris, khususnya dalam pengajaran menulis atau teaching writing. Sebagai contoh, misalkan seorang peneliti memiliki ketertarikan dalam hal menulis, maka pilihlah hal tersebut menjadi topik penelitian. Lalu, galilah informasi yang berkaitan dengan topik menulis sebanyak mungkin. Dan jangan lupa, tetaplah fokus pada topik yang telah dipilih. Brainstorming berkaitan dengan hal-hal yang kita lakukan untuk mendapatkan ide penelitian. Semakin kita banyak membaca, melihat, dan mendengar hal-hal yang berkaitan dengan ketertarikan kita pada suatu topik penelitian, maka semakin banyak pula pengetahuan dan ide-ide menulis yang akan kita dapatkan. Hal ini dapat membantu kita dalam mengembangkan topik yang ingin kita teliti. Sebagai contoh, jika kita tertarik meneliti suatu topik yang berkaitan dengan bidang pendidikan serta kemampuan menulis, maka kita bisa mencari informasi lebih dalam berupa materi-materi yang berkaitan dengan kemampuan menulis. Misalnya, proses belajar menulis, atau
kesulitan siswa dalam menulis paragraf. Bisa juga strategi guru dalam mengajar keahlian menulis pada siswa, dan masih banyak lagi materi yang lain. Bagaimana cara mencarinya? Kita bisa membaca buku, membaca artikel hasil penelitian yang ada di jurnal atau proceeding, berdiskusi, atau bahkan mengikuti seminar, dan lain sebagainya. Dari berbagai aktivitas tadi, kita akan mendapat begitu banyak informasi yang sangat bermanfaat, sehingga bisa membantu kita menemukan ide, hingga kita pada akhirnya mampu menentukan dan mengembangkan topik penelitian kita. Significance. Significance ini berkaitan dengan kebermaknaan hasil penelitian. Saat seorang peneliti memilih topik penelitian, tentu dia akan memiliki bayangan bagaimana kelak hasil penelitiannya akan dapat memberikan kebermanfaatan. Sebagai contoh, jika seorang peneliti memilih topik tentang pendidikan, maka hasil penelitiannya akan sangat memberikan tidak hanya manfaat, namun juga memberikan makna bagi dunia pendidikan itu sendiri. Hasil penelitian mengenai strategi guru mengajar siswa dalam menulis esai akan memberikan ide, manfaat, dan kebermaknaan bagi guru lain yang mungkin saja memiliki situasi dan kondisi belajar mengajar yang hampir serupa dengan situasi dan kondisi di tempat penelitian yang kita teliti. Dan tidak hanya bagi guru, hasil penelitian ini bisa juga bermakna bagi calon guru atau peneliti lain yang memiliki ketertarikan dalam bidang pendidikan. Berikutnya adalah be flexible. Jangan kaku. Jadi jika kita harus melakukan perubahan hingga harus merubah topik penelitian kita, mengapa tidak? Begini penjelasannya. Walaupun sejak awal kita sudah berusaha untuk menentukan topik yang menurut kita sesuai, namun seringkali di tengah proses penelitian, kita melakukan atau harus melakukan modifikasi atau perubahan. Jika hal ini terjadi, tidak perlu panik, karena hal tersebut merupakan hal yang wajar. Melakukan modifikasi atau perubahan topik pada saat kita sedang dalam proses melakukan penelitian merupakan hal yang umum terjadi. Mengapa? Karena kita memang tidak pernah tahu data atau kenyataan apa yang akan kita hadapi atau temui di lapangan. Mungkin topik yang kita pilih bisa saja terlalu luas atau terlalu sempit, sehingga membuat kita berubah pikiran untuk mencari topik lain yang lebih menarik atau lebih bisa kita kuasai. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Langkah yang harus kita lakukan adalah kita kaji ulang apa yang sudah kita perbuat, yang sudah kita lakukan, kemudian telusuri apa yang menyebabkan kita harus merubah topik kita. Kemudian jika memang harus memodifikasi, kita harus pertimbangkan topik apa yang lebih sesuai dan memungkinkan kita teliti hingga selesai. Bahasan kita kali ini sampai pada kata fokus. Jika kita telah melalui dan melakukan sejumlah tips yang kita diskusikan sebelumnya, maka kini saatnya kita fokus untuk melanjutkan dan mengembangkan topik kita melalui langkah-langkah ilmiah sesuai metodologi penelitian tentunya. Di antaranya adalah mulai mencari rumusan pertanyaan yang berkaitan dengan topik penelitian yang kita pilih. Kita tiba pada hal terakhir yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu manageable. Salah satu ciri penelitian yang baik dan lancar adalah
pemilihan topiknya bisa kita prediksi perkembangannya. Jadi, walaupun harus melakukan modifikasi atau perubahan topik penelitian, namun peneliti masih dapat mengusahakan untuk tidak merubah topik secara menyeluruh. Artinya, perubahan yang dilakukan hanya sebatas adaptasi pada perkembangan atas situasi dan kondisi penelitian yang sedang dilakukan. Di sini artinya hanya melakukan penyesuaian sebagian, tidak secara menyeluruh. Dengan demikian, peneliti hanya akan melakukan penyesuaian tanpa harus kehilangan waktu, pikiran, biaya, dan tenaga yang sangat besar dan banyak. Sahabat mahasiswa, demikianlah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa kembali di pembahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.